Di perjalanan si Pulan ini ngisi solar di pom bensin. Ngisi solar, si Pulan tuh ke WC dulu karena emang kebelet kan ya. Sedangkan si Mawar nungguin di mobil. Oh, kondisinya malam? Apa Malam. siang? Kencing, balik lagi ke mobil. Ternyata si Mawar udah nggak ada. Enggak mas, itu kalau si Mawar itu udah meninggal. Lah, kenapa meninggalnya? Kena angin. Tapi yang satu yang bawa sepeda ngelihat yang melengkung itu didudukin Sama. tapi badannya kecil, badannya kayak anak-anak, kuntilanak tapi bajunya di ujung kan melengkung gini ya, melengkung. Nah duduknya di ujung, ujung pohon bambu. Bajunya tuh baju putih kayak long dress itu, tapi panjang ngejulurnya gitu sampai ke kolam itu, sampai ke kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman malam, balik lagi di channel Misteri Malam 2021. Balik lagi sama gua Guntur sama Aang. Dan di video kali ini kita bakal bawain cerita lagi karena kita udah dapat cerita dari narasumber. Ya walaupun narasumbernya nggak bisa hadir ya Aang ya. Tapi kita bakal tetap berusaha sediain cerita-cerita misteri, cerita horor gitu kan, buat para teman malam, buat nemenin nyetrika, buat nemenin tidur gitu ya di perjalanan. Kita nggak bakal bosan-bosan nyeritain semua pengalaman dari semua narasumber kita. Jadi sebelum kalian dengerin, ada baiknya lu subscribe dulu, terus subscribe juga channel punya gua sama punya Aang gitu kan. Nanti linknya gua taruh di deskripsi ya. Yaudah, nggak usah kelamaan, kita mulai aja kali ceritanya Aang ya. Nah Aang, gua ada cerita nih Aang. Jadi kemarin itu, nggak kemarin sih, 2 hari yang lalu lah. Gue ngobrol-ngobrol sama ini supir mobil kontainer. Mobil gede ya? Iya, yang trailer gitu kan. Jadi dia tuh pernah punya pengalaman lumayan serem. Jadi kan dia tuh pernah punya proyek di daerah Jawa Timur. Sebenarnya bukan Jawa Timurnya sih, lebih perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah lah. Nah dulu itu masih belum ada tol ke Jawa Timur sono, Trans Jawa gitu. Tapi orangnya orang sini, supir sini, orang Bekasi. Kita sebut aja supirnya Tatang lah ya. Janganlah, Pulan aja. Oh ya udah Pulan, si Pulan ini ya, si Pulan. Nah suatu ketika si Pulan ini mau nganter barang lah, barangnya gede ya kan mobil trailer gitu kan, ke proyek yang ada di itu yang tadi gua ceritain di perbatasan ya, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah lah. Nah karena dulu mah belum ada tol gitu kan, jadi kan dia jalan Pantura nih. Karena jalan Pantura jadi agak-agak lumayan lama tuh perjalanan. Sini berarti Cirebon itu ya? Betul. Nah kan kalau dulu jalur Pantura itu kan banyak restoran ya pinggir jalannya, rumah makan gitu kan. Ya sampai sekarang sih masih ada kalau yang kerja sama-sama bis sama truk. Iya sih. Cuman katanya sekarang udah mulai pada tutup kan? Iya, banyak yang tutup. Semenjak tol ya, semenjak ada tol aja udah kayak kota mati itu Pantura. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi si Pulan ini tuh mampirlah ke sebuah restoran di daerah Pantura lah ya. Daerah Pantura, gua nggak bisa sebutin. Habis makan dia ketemu sama perempuan lagi nih, perempuan. Nah jadi si perempuan ini bilangnya mau pulang tapi udah nggak ada kendaraan lah. Soalnya kondisinya itu
kata dia udah jam 11 malaman. Udah malam ya. Iya. Tapi juga kalau perempuan pulang Nah. naik umum takut juga ya. Yang ri. Tapi dia kayaknya dia percaya ke supir-supir truk gitu ya. Iya. Dia mungkin lihat si Pulan ini mukanya baik kan ya. Iya. Nggak kayak gua gitu. Iya. Nah, jadi kita sebut aja perempuannya Mawar lah ya. Mawar lah, kita sebut Mawar. Ya, jadi si Mawar ini dia mau pulang, cuman udah nggak ada kendaraan gitu. Nggak ada kendaraan, ngobrol lah sama si Pulan ini, habis makan gitu kan. Si Pulan ngerokok, dia kebingungan si Mawar ini. Terus si Mawar bilang, boleh nggak nebeng sampai ke Anu lah ya, rumah dia. Oh ayo sekalian, saya juga mau ke sana, kata si Pulan. Lewat kan. sana gitu. Iya lewat sana katanya. Ayo, singkat cerita habis ngopi bayar segala macam, berangkatlah mereka berdua. Oh berdua nggak ada koneknya? Nggak ada, dia cuman sendiri waktu itu. Dia berangkat sampai di rumahnya si Mawar nih. Ternyata si Mawar ini pengen ikut sama si Pulan. Katanya hitung-hitung jalan-jalan lah katanya. Refreshing lah ya. Ya refreshing, suntuk katanya. Nah di depan rumahnya dia si Pulan nungguin mobil pinggir jalan, kan nggak mungkin masuk ke gangnya ya. Nah itu dia berhenti di situ ngapain di depan rumahnya? Dia tuh ini katanya mau salin baju lah. Oh ngambil baju gitu. Ngambil salinan katanya, karena kan ya Agak jauh murunnya. nggak jauh perjalanan gitu kan. Oke lah, dia udah selesai mandi segala macam, balik ke mobilnya si Pulan, karena si Pulan nungguin di mobil nih. Dia tidur, nggak ke rumahnya gitu kan. Berangkatlah dia ke proyek. Nah udah sampai proyek, udah bongkar muatan segala macam gitu kan ya. Pulanglah mereka berdua. Pulang, di perjalanan si Pulan ini ngisi solar di pom bensin. Ngisi solar, si Pulan tuh ke WC dulu karena emang kebelet kan ya. Sedangkan si Mawar nungguin di mobil. Oh kondisinya malam? Apa Malam. siang? Berarti Udah malam. bongkarnya siang. Bongkar siang. Jadi waktunya gini ya. Waktu dia nganterin itu ketemu di restoran itu kan malam. Jam 11-an kata dia, jam 11 malam. Perjalanan pulang sampai rumahnya si Mawar ini sekitar jam 12:30-an. 1:30 pagi kan. Begitu di situ ganti baju segala macam lah si Mawarnya kan. Berangkatlah kata dia tuh jam 1:30 pagi berangkat. Sampai sana pagi kan, sampai proyek tuh bongkar segala macam, sampai nunggu antrian bongkar segala macam sampai sore lah. Sore habis asar kalau nggak salah, habis asar dia perjalanan balik. Perjalanan balik itu dia mampir dulu di pom bensin. Pom bensin itu sekitar habis isya kalau kata dia. Habis isya atau habis maghrib, pokoknya jam 7-an lah. Jam 7. Nah, tadi kan dia kan kencing ya. Kencing, balik lagi ke mobil, ternyata si Mawar udah nggak ada. Nah, paniklah si Pulan. Panik gitu kan. Udah mah nggak minta nomor HP-nya waktu itu kan. Karena emang waktu itu belum ada WA kayak sekarang kan. Jadul lah ya. HP jadul ya. Nggak minta gitu kan. Kelabakan tuh dia hampir setengah jam kata dia nyariin di daerah situ. Nanya ke sini nggak lihat, nanya ke sini nggak lihat. Di situ kan banyak mobil kontainer yang berhenti ya. Nanya-nanya ke supir yang lain nggak ada juga. Ikut lagi gitu. Iya. Takutnya kan ngikut gitu ya. Ya udahlah katanya. Mungkin dia pergi kali sama mobil lain gitu kan. Pemikirannya sepulan. Terus dia berangkat lagi. Karena di perjalanan dia kepikiran terus, takutnya kan nggak ikut malah ketinggalan di pom bensin gitu kan ya. Mampirlah lagi dia. Karena ngelewatin rumahnya. Iya. Mampir di rumah. Mampir ke daerah rumahnya si Mawar. Nah kebetulan kan waktu itu si Pulan ini kan nggak masuk ya, nggak masuk ke rumahnya. Kalau langsung nanya kan nggak enak lah ya sama keluarganya. Dia berhenti di warung yang depan rumahnya si Mawar. Ngopilah dia, alibinya ngopi nih. Terus ngobrol sama tukang warung. Akhirnya nanya lah ke tukang warung, Mas, kenal nggak sama si Mawar katanya? Rumahnya yang itu tuh katanya. Ciri-ciri orangnya kayak gini kata si Pulan.
Kata orang warungnya, oh mawar yang ini ya, yang usianya sekitaran segini ya, intinya mah nyebutin ciri-cirinya lah. Ya, Kata si siapa, kata si Pulan tuh, iya benar itu katanya. Itu mah udah nggak ada mas katanya. Janggal nih, nggak ada apa nih? Dia kemana kerja kata si Pulan? Enggak, udah meninggal. Apa iya? kaget. Kaget ya. Gimana nggak kaget, orang kemarin bukan kemarin, jatuhnya semalam ya. Semalam berarti. Semalam dia pergi bareng katanya. Lah semalam saya pergi bareng mas. Salah orang kali ya. Serius sama orangnya itu, rumahnya itu juga. Dia nanya awal ceritanya nggak? Iya, dia langsung ceritain lah awal mula dia ketemu di restoran gitu kan, terus sampai dia nganterin ke rumahnya dia di kemarin situ, malam. ya. Iya, saya juga kemarin kesini mas katanya nganterin jam setengah 2, jam setengah 2 pagi, cuman posisi warung masnya udah tutup katanya. Terus saya ajakin ke proyek katanya. Terus saya pulang lagi, cuman pas di pom bensin, pas isi solar dia hilang kata saya, makanya saya berhenti lagi di sini mau nanyain buat mastiin. Takutnya ketinggalan di pom bensin. Kalau ketinggalan di pom bensin saya yang jadi salah gitu. Repot. Enggak mas, itu kalau si Mawar itu udah meninggal. Lah kenapa meninggalnya? Sakit gitu. Sakit apa? Ya sakit parah lah katanya. Terus kapan meninggalnya? Itu udah 3 tahun yang lalu mas. Buset, 3 tahun yang lalu. Kayak kenalan kali. Iya. Abis itu ya udahlah katanya. Mungkin lagi pengen ditemenin katanya, mungkin gitu ya. Karena sendirian gak ada Udah temen, sendiri ya. Iya. Ya bisa jadi Ang. Bisa jadi kan. Iya kan, karena dia Kasihan kan urun sendiri ya. Gak ada connect, gak ada connect, temenin aja lah. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Oh iya bener juga ya. Iya, jadi ya abis itu kan gua nanya ya, terus endingnya gimana? Ketemu lagi nggak? Enggak tuh, sampai rumah sampai sekarang nggak ketemu lagi. Terus saya nanya, emang cakep ceweknya? Cakep banget katanya. Tuh kalau posisi saya belum nikah dulu udah saya kawinin gitu. Suwe. Pantesan mau. Ya iya, pantesan mau ditemenin gitu ya. Suwe banget. Tapi ngomong-ngomong supir, gue pernah, gue bukan pernah, gue punya teman supir, tapi supir truk ini mas. Truk. Punya cerita ini juga agak ya misteri lah, horor lah gitu ya. Horor. Dia cerita sih waktu habis narik, biasa dia kan truknya truk mengangkutin apa gabah gitu ya, padi. Oh berarti ini ya engkel. Bukan engkel, truk. Enggak, kalau yang gede kan puso tuh, yang gede. Kalau engkel itu Engkel yang kan 3/4 gitu. Oh, iya, kan. Itu mah lebih gede lagi. Kalau diesel truk ya? gitu. Kalau diesel ya. Truk. Ngangkutin apa? Padi gitu ya, panen. Jam berapa tuh dia pulang? Malam karena memang banyak kerjaan. Pulang mandi ke rumah, pulang ke rumah terus mandi. Mandi beres-beres. Kan biasa dia bilang sih, saya kalau habis kerja katanya suka istirahat gitu di depan kan, nongkrong ngopi dulu gitu, jadi ngilangin penat gitu sebelum tidur. Nah dia gitu habis mandi jadi ngegodok air masih panas, jadi bikin kopi keluar. Nah masih ngebul jadi nggak diminum. Akhirnya dia taruh di samping. Di samping dia ngerokok pas dia pikir ini bau apa gitu ya di depan rumah gitu. Tengok bau apa sih ini, bau kayak amis gitu lah, bau amis gitu. Pas kebetulan waktu itu tuh ada apa sepupu gue nih lewat, dia nawarin kopi. Ngopi, mana kopinya nih? Pas dia tengok kopinya habis. Kopinya deh. Mana kopinya, nawarin kopi gitu. Beneran. Oh ini tadinya masih panas, nggak saya minum gitu kan. Saya minum ini. Belum sama sekali belum minum, dirasain aja belum gitu ya. Soalnya baru ngegodok air, langsung tuangin ke itu kopi, masih panas.
Ini juga rokok belum habis ya, baru tadi. Tapi enggak kedenggor enggak? Enggak, yang masih utuh gitu, masih utuh kayak gini, masih ada tutupnya. Ada tutupnya. Aneh ya? Pas mau minum, kopi habis gitu kan. Padahal masih panas. Wah, terus cerita gitu. Bingung gitu ya. Yang ini tuh ya, sepupu gua tuh mau beli rokok lewat depan rumahnya gitu. Ya kata pas nanya, kata itu sih kan bau darah gitu ya. Katanya ada orang situ kecelakaan ke geleng mobil. Geleng mobil. Jadi baunya bau amis gitu. Pantesan katanya. Sebelum ngopi saya tuh ngerasa bau apa gitu, amis gitu. Tapi pas nawarin sepupu yang lagi lewat, kopinya udah habis gitu. Itu yang nyeritain itu, yang ngambil yang meninggal itu siapa? Apa? Itu kan katanya itu di situ pernah ada kejadian. Jadi orangnya orang jauh. Orang jauh. Nikah sama orang situ. Oh. Nikah sama orang situ, jadi kecelakaan. Kecelakaan mobil. Badannya hancur gitu. Ya, hancur. Jadi baunya amis gitu kan. Oh, jadi pas yang siapa tadi yang bikin kopi, si supir ini bikin kopi, dia tuh ngecium bau amis si darah ini. Gitu. Dia nawarin kopinya masih panas. Pas pengen diminum nggak ada, kopinya habis gitu, kata si yang lewatnya sepupu saya. Mana kopinya? Ini tadi banget kopi gitu. Itu nggak sisa sama sekali? Enggak sisa. Pas nanya, dia kan nggak tahu ya, dia tuh nikah di situ tuh baru 2 tahunan, sekitar 2 tahunan. Jadi ternyata yang lewat tadi yang bau amis, bau alam ya, yang minum ini siapa, bau alam gitu. Bau alam yang minum ini siapa, tapi kejadiannya memang kayak gitu. Cuman waktu bau amis itu kata yang melihat tanda kutip ya gitu. Ya itu gitu, orang itu dia belum tahu suaminya si ini gitu, suaminya ini masih ada itu, karena dia nggak tahu suami pertamanya itu meninggal kayak gitu, nggak tahu. Akhirnya ya udahlah katanya, kita yang gak usah ngopi aja, pulang. Terus ada lagi nggak? Nah, masih jalan itu ya, jalan rumah dia. Yang tadi tempat kopi. Sebenarnya bukan tempat ngopi, jadi depan rumah. Iya, tapi ada jalurnya depan gitu. rumah itu ada gang gitu, gang dari jalan gede, gang situ lewat. Nah, masih jalan jalur itulah, jalur itulah. Jadi ceritanya tuh ada temen ya, iseng-iseng pengen main PS berdua tuh, pengen main PS-nya dia nggak punya PS-nya waktu itu masih PS2. Nyewa lah PS-nya. Nah, karena jalur itu ke kebun-kebun, jalurnya itu kebun-kebun, tapi deket ke tukang tukang sewa PS itu deket lewat situ, nggak lewat jalan. Sewa PS-nya dibawa pulang gitu? Iya, sewanya dibawa pulang gitu kan. Oh, nggak di tempat ya? Nggak, jadi dibawa pulang sehari berapa gitu kan. Sehari 30.000 atau 25.000 gitu. Nah, si dua anak ini inisiatifnya lewat belakang gitu, lewat jalan itu, tapi ya memang lewat kebun, ada pohon bambu, pohon, banyak pohon lah, kebun lah namanya kebunnya. Tapi memang jalan udah dicor gitu. Nah, pas lewat sana, pas lewat kebun-kebun, si temannya satu ini bilang, ada apa tuh gitu ya, ada apa tuh? Wah, jangan nakut-nakutin, lari. Satunya pakai sepeda, satunya enggak. Lari, habis lari di sana nganterin PS. Itu waktu nganterin ya, bukan nyewa. Iya, pas nganterin. Yang satunya bilang, nih, gua mah lewat depan aja ya, lewat jalan itu yang jalan gede. Wah, lewat sini yang deket gitu kan. Tapi takut gitu. Udah, lewat ini lewat sini aja, cepat katanya. Nah, pas sampai kebun-kebun itu, jadi ngelihat pohon bambu itu melengkung. Tinggi pohon bambunya, tapi melengkung ke bawah. Nah, satu batang di bawah pohon bambu yang melengkung itu. Jadi ada kolam kecil gitu ya. Kolam kecil. Nah, melengkung gitu, angin gede. Dia melengkung. Nah, teman yang satunya disangkanya memang melengkung karena angin gitu. Melengkung karena angin. Tapi yang satu yang bawa sepeda
ngelihat yang melengkung itu didudukin Sama. tapi badannya kecil, badannya kayak anak-anak Oh. kuntilanak, tapi bajunya di ujung kan melengkung gini ya, melengkung gitu. Nah duduknya di ujung, di ujung pohon bambu. Bajunya tuh baju putih kayak long dress itu, tapi panjang ngejulurnya gitu sampai ke kolam itu, sampai ke Sampai kolam. kerendam. Iya, sampai kerendam ke kolam. Nggak tahu, kata mungkin kan kata orang sini mah kayak gitu teh, makhluk kayak gitu doyan ikan ya. Oh, yang amis-amis. Yang biasanya katanya kalau ada ikan kepalanya ada, duri apa namanya, duri ya, tulangnya ada tapi nggak ada dagingnya, itu dimakan makhluk kayak gitu, cerita orang-orang kata sini. orang sini. Nah itu tuh yang ngeliat itu melengkung, duduk di ujung, tapi badannya kecil katanya kayak anak-anak, tapi bentuknya kuntilanak, namanya juga kuntilanak. Anak gitu. Tapi itu lokasinya dekat sama si jalan yang lokasi kecelakaan itu. Ya memang jalan itu satu jalannya. jalan, satu jalan, cuman dia jadi dia mah di sini waktu yang ngopi mah. Nah itu mah lurus belok gitu di sini agak masuk gang. Iya, agak masuk belok. Tapi kalau kecelakaannya di jalan gedenya. Kalau yang kecelakaan mah kecelakaan di mana, bukan di sini sih kecelakaan. Oh, kecelakaan bukan. Cuman tinggalnya di situ yang kecelakaan. Yang kecelakaan mah. Nah ini mah kan beda lagi. Jadi, nah yang ditawarin kopi sama supir itu yang bawa sepeda tadi yang nganterin PS. Tawarin kopi itu anaknya. Anaknya ditawarin kopi. Pas nganterin PS malah ketemu sama kuntilanak disebutnya ya. Apa sebenarnya ya? Tapi kecil katanya, kecil kayak anak kecil lah, umuran 8 tahun 9 tahun gitu, kecil. Cuman bajunya panjang, ke nempel sampai kolom. Nah, ya ini mah pikiran saya, mungkin dia lagi mancing ikan buat makan. Cuman bedanya kalau dia nggak dibakar ya, yang dimakan. Iya, kan kata orang sini suka makan ikan, kan makhluk kayak gitu sih, makhluk kayak khususnya kuntilanak gitu kan ya, suka makan ikan. Ya, kalau orang-orang sini mah kalau ada ikan kepalanya doang sama durinya itu utuh, dagingnya nggak ada, udahlah ini bekas gitu makhluk gitu. Kata orang sini gitu. Ya walau alam lah ya. Walau alam. Ngomong kuntilanak, minggu kemarin apa ya? Minggu kemarin kayaknya. Gua kan habis ngelembur balik gawe kan tahu sendiri jalannya kan layapan panjang nih, kiri kanan sawah doang. Kalau ini gelap kalau malam, kebetulan gue pulang malam habis isya kalau nggak salah di layapan tuh. Itu kan di layapan emang ada lampu jalan gitu. Tapi kan nggak semua kan? Iya, nggak sepanjang berapa ratus meter gitu. Iya, itu kan layapan itu kalau nggak salah 20 kiloan kan, Tetoang tuh. Nah, pas gua lewat, pas yang gelap banget gua lihat cewek dari kejauhan nih, pas deket kakinya ngambang kakinya ngambang, nggak tahu lah ya, dia ngadep ke sawah soalnya. Kayak orang mereka sawah lah gitu. Iya, cuman roman-romannya sih mukanya nggak beres dah. Soalnya saya di sini kupingnya tuh agak turun sebelah. Nggak selfie aja dulu. Apes banget balik gawe ngeliat ini aja. Aduh, Mbak Kun, selfie dulu dong gitu. Nah, anehnya lagi ini sesepi-sepinya layapan biasanya pas gua pulang. Entah dari depan ada motor, entah di belakang ada motor, kita ada lampu dari jauhannya. Itu pas gua lewat sepi-sepinya jalan. Enggak ada motor sama sekali. Ya dia juga nyari mangsanya ya sekiranya sepi nyari mangsanya. Aduh, apa sih? Ya untung nggak kayak yang tadi anak-anak dua itu. Dia mau melihat yang satunya enggak ngelihat, yang satunya ngelihat, yang ngelihat kan otomatis kaget lari. Iya. Yang enggak ngelihat ikut lari. Untung PS-nya udah dianterin. Ya iya. Coba kalau dibanting. Coba dibanting. Gitu jadi apes lah pas hari itu. Masih kerja ya. Iya, pas pulang kerja lagi. Tapi pas gua lagi kerja ya, sama nih, tapi di tempat kerja ini mah. Ya
sebenarnya belum masuk kerja, gue belum masuk kerja ke tempat itu gitu. Jadi cerita orang yang udah kerja di situ gitu. Pas dulu katanya ada lembur sampai malam. Gue lupa ya orang mana gitu ya. Jadi pengen kencing gitu. Karena waktu itu rumah itu memang ditempatin ya. Adeknya bos saya itu ditempatin itu gitu. Lagi bikin rumah di perumahan, besarin rumah, belum sempat ditempatin, jadi masih nempatin studio gitu kan. Tempatin studio itu memang studio itu memang rumah orang tua lah ya. Rumah bukan rumah peninggalan orang tua gitu kan, cuma dijadikan usaha gitu kan. Terus studio nama tempatnya situ, sementara itu direnov, dibangun. Pas itu karyawan itu mau kencing kan lewat jalan tengah gitu kan, ke WC ada yang nyetrika gitu ya. Nyetrika? Iya, cewek nyetrika malam-malam sekitar jam 1 atau jam 12 gitu nyetrika malam. Nah, pikirannya karyawan ini yang punya rumah lagi nyetrika gitu kan. Oh iya. Cuman aja nunduk gitu. Bang, wujudnya kayak biasa aja. Cewek biasa aja. Bajunya juga biasa. Aja. Terus? Nah, di situ ya pas habis kencing ya masih ada gitu. Masuk aja, jadi ruangannya tuh ruang utama gitu kan ya. Ruang utama, jadi ada sekat masuk studio gitu kan. Nah, dia lewatnya ruang utama gitu, ke WC itu ruang utama. Lorong lah ya. Bukan lorong, ruang utama, ruang keluarga gitu ya. Iya. Dia nyetrikanya di tembok, menghadap ke tembok, di ruang keluarga gitu, tapi menghadap ke tembok. Jam 1 pagi. Iya, lagi itu karyawan lagi lembur gitu. Pas besoknya nanya, semalam lembur juga nih, nyetrika gitu. Nyetrika. Siapa yang lembur? Tidur dari sore gitu. Terus yang nyetrika siapa? Yang nggak tahu. Berarti nemenin juga itu kan. Sama kayak supir yang pertama tadi, nemenin. Jadi tapi dia ngelembur sendiri. Ada temennya berdua apa bertiga gitu. Cuman yang keluar ini sendiri dia buang air gitu. Oh, yang diliatin dia doang? Iya, yang ngeliatin dia karena yang keluar kan dia gitu. Yang lainnya mah di dalam studio. Karena ada pintu gesernya kan. Iya. Pintu geser masuk, pintu geser. Karena yang pakai AC itu kan studionya. Kalau di ruangan tengah aja itu enggak gitu. Kipas doang paling. Iya. Ada lagi nggak? Sementara mah udah dulu lah. Iya. Buat apa namanya? Maintenance. Iya, buat ngisi kekosongan lah. Tinggal ngisi kekosongan juga kita mumpung dapat cerita, takutnya keburu lupa. Iya. Soalnya gua tuh orangnya susah ingat, gampang lupa. Nah gitu. Buat konten kali ini mungkin segini aja dulu ya temen ya. Nah buat kalian yang punya cerita, biasalah emailin aja ke emailnya Misteri Malam. Apa ya namanya, lupa gua. Malam Misteri apa? Pokoknya ada lah di deskripsi gitu. Terus link channel kita berdua juga ada di deskripsi gitu. Ada Seralak Street, ada Guntur Subagja gitu. Yaudah, segini aja lah ya. Sementara mah karena emang ini udah mepet ke subuh juga, udah jam 3 pagi. Iya. Kenapa ya kalau kita ngomong selalu pagi gitu. Ya karena waktunya adanya jam segini, biasalah kalau misalnya sore makan family time dulu ya. Iya. Kalau ada kerjaan sampingan dulu gitu kan. Yang penting kita nggak bakalan ninggalin Misteri Malam, asik. Yaudah, gua Guntur, Bang, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendirian. Bye bye.